Ya, Proliga begini, Proliga ini yang sangat luar biasa, tadi udah saya jelaskan ya. Proliga ini kan tahun ini sangat meningkat. Akhirnya buka suara. Begini kata Ketum PBVSI Imam Sudjarwo mengenai dugaan settingan skor di Final Four Proliga 2025. Banyak yang kecewa. Begini, respon netizen dan fans usai Megawati lakukan hal ini di live TikTok. Akhirnya buka suara. Begini kata Ketum PBVSI Imam Sudjarwo mengenai dugaan settingan skor di Final Four Proliga 2025. Dunia voli nasional diguncang oleh isu panas yang mencoreng semangat sportivitas dan kepercayaan publik. Isu pengaturan skor atau match fixing kembali mencuat ke permukaan. Kali ini di tengah gelaran kompetisi tertinggi bola voli Indonesia, Proliga 2025. Isu ini menyorot sebuah kenyataan pahit yang mengusik keutuhan olahraga yang seharusnya mencerminkan semangat persaingan yang sehat dan adil. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, Imam Sudjarwo, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas dan tanpa kompromi, menegaskan komitmen PBVSI untuk membela integritas dunia voli Indonesia. Kami tidak akan tinggal diam. PBVSI akan menyapu bersih segala bentuk kecurangan yang mencederai integritas olahraga, tegas Imam Sudjarwo dalam konferensi pers darurat yang digelar di kantor pusat PBVSI, Senayan, Jakarta, siang tadi. Isu ini bermula dari laporan investigatif sebuah media olahraga independen yang mengungkap dugaan adanya komunikasi terselubung antara ofisial dua tim papan atas yang bertanding pekan lalu. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, terdengar suara yang diduga milik manajer, salah satu tim memberi arahan kepada pemain untuk mengendurkan serangan di set keempat. Imam Sudjarwo mengakui pihaknya telah menerima laporan lengkap dari tim investigasi internal PBVSI dan tengah berkoordinasi dengan Satgas Anti Mafia Olahraga serta pihak kepolisian. Kami sudah mengantongi sejumlah bukti awal. Jika terbukti, sanksi berat menanti, bisa berupa diskualifikasi tim, pembekuan klub, hingga pelarangan seumur hidup bagi pelaku, ujar Imam dengan raut wajah serius. Mantan pemain nasional era 80-an ini juga menegaskan bahwa Proliga 2025 seharusnya menjadi panggung prestasi dan bukannya menjadi panggung sandiwara yang mengorbankan cita-cita dan mimpi para pemain yang bertarung dengan sepenuh hati. Para pemain muda melihat ke atas. Jika mereka melihat seniornya bermain kotor, bagaimana kita bisa membangun generasi emas bola voli Indonesia yang jujur dan berintegritas? Tambahnya dengan suara lantang, menegaskan pentingnya menjaga teladan dalam olahraga. Dukungan terhadap langkah tegas PBVSI datang dari berbagai pihak. Mantan pelatih nasional, Endang Suherman, menyebut langkah Imam Sudjarwo sebagai tindakan yang berani dan tepat di saat krusial. Banyak pihak merasa bahwa ini adalah saat yang menentukan untuk menjaga nama baik olahraga yang telah lama menjadi kebanggaan Indonesia. Sementara itu, netizen ramai-ramai menyerukan hashtag bersihkan Proliga dan hashtag selamatkan voli Indonesia yang sempat menjadi trending topik nasional dalam beberapa jam terakhir. Aksi ini menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap kejadian ini dan bagaimana mereka berharap PBVSI mengambil langkah yang tidak hanya tegas, tetapi juga transparan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari klub-klub yang diduga terlibat dalam pengaturan skor. Namun, sumber internal yang enggan disebutkan, namanya menyebut bahwa beberapa manajer tim telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi dalam waktu dekat. PBVSI menjanjikan hasil investigasi lengkap akan diumumkan secara terbuka kepada publik dalam waktu 2 minggu ke depan. Kami ingin publik tahu bahwa kami berdiri di sisi kebenaran. Bola voli Indonesia tidak boleh dijual kepada kepentingan kotor. Tutup Imam dengan pernyataan yang menggema dan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kecurangan dalam dunia olahraga Indonesia. Banyak yang kecewa. Begini, respon netizen dan fans usai Megawati lakukan hal ini di live TikTok. Megawati Hangestri, yang kini tengah menjadi sorotan publik, merasa terpojok usai sebuah video live Instagram yang viral di sosial media. Dalam sesi tersebut, Megawati, yang dikenal dengan julukan Megatron,
dengan tegas melontarkan protes terhadap netizen yang mengkritiknya setelah Gresik. Petrokimia Pupuk Indonesia gagal meraih posisi ketiga di klasemen akhir Proliga 2025. Dalam video tersebut, ia menyebutkan bahwa ia baru saja berlatih selama 1 hari bersama tim barunya, Gresik Petrokimia, setelah sebelumnya tampil dengan tim Red Sparks Korea Selatan. Kenapa kalian menuntut saya untuk bermain seperti di Korea? Saya baru latihan sehari. Sementara di Korea saya latihan 3 bulan dan kalian malah harap saya main seperti itu. Ucap Megawati dengan nada tinggi. Tampak jelas frustrasi karena kritikan yang diterimanya. Kekalahan Gresik Petrokimia dari Popsivo Poluan yang memutuskan harapan tim untuk meraih posisi ketiga semakin memperburuk situasi. Beberapa warganet menilai bahwa performanya belum maksimal dan menuntut agar Megawati bisa menunjukkan permainan seperti saat bersama Red Sparks. Megawati pun merasa perlu memberikan klarifikasi dan membela dirinya, mengingat ia baru saja bergabung dengan Gresik Petrokimia, yang jelas masih dalam proses adaptasi. Viralnya video live tersebut menimbulkan reaksi beragam dari para netizen. Beberapa di antaranya merasa kecewa dengan cara Megawati menyampaikan kekesalannya. Kecewa, kok begini Mega? Tapi ada tayangan ini, kecewa berat, tulis seorang netizen. Sementara yang lainnya menanggapi dengan komentar pedas. Atlet Eropa, nggak ada yang kayak gini, live marah-marah timnya nggak lolos final. Namun, ada juga yang membela Megawati dengan menegaskan bahwa kesuksesannya di dunia voli, baik di Korea maupun Indonesia, tidak lepas dari kerja kerasnya yang luar biasa. Selain itu, popularitas Megawati memang tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan capaian luar biasa di V-League 2024/2025, di mana ia berhasil menjadi salah satu top scorer dengan total 614 poin, serta hampir mendominasi statistik serangan. Megawati tak hanya menjadi primadona di tanah air, tetapi juga di Korea. Bahkan, bersama Red Sparks, ia mencatatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain voli terbaik di dunia. Di tengah badai kritik yang datang dari berbagai pihak, Megawati tetap menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan posisinya dan membela dirinya. Ia sadar bahwa ekspektasi publik terhadapnya sangat tinggi. Namun ia juga mengingatkan bahwa keberhasilannya tidak datang dengan mudah dan proses adaptasi dalam tim baru memerlukan waktu. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa di balik sorotan media dan prestasi gemilangnya, ada tantangan dan perjuangan yang harus dihadapi Megawati sebagai seorang atlet profesional.